Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan umat Islam. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia bukan dalam rangkaian susunan kemukjizatan seperti Al-Quran. Kalaulah seorang membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, maka hadis qudsi tidak sampai pada tingkatan seperti itu. Akan tapi di hadis qudsi, di sana banyak sekali tarbiyah tentang tazkiyatun nufus. Kalaulah hadis-hadis nabawi, banyak membahas tentang fikih, tentang bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang berinteraksi dengan manusia, maka di dalam hadis qudsi seorang akan diajari bagaimana dia membersihkan dirinya, bagaimana dia berakhlak mulia, bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga kita pilih tema pada kesempatan kali ini, yaitu salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami, kama baina salatil asri ila ghurubish syamsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian, sebagaimana salat asar hingga terbenam matahari. Utiya ahlu Taurati Tauratah. Orang-orang ahlu Taurah, mereka diberikan kitab Taurat mereka. Fa'amilu hatta idan tasafan nahari ajazu. Maka mereka mengamalkan isi Taurat dan mereka akhirnya lelah, kemudian mereka pun berhenti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'u'tu kiratan kiratan. Masing-masing dari ahlu Taurat mendapatkan satu kirat. Thumma utiya ahlul injili injilah. Kemudian datanglah orang-orang ahli Injil, mereka diberikan Injil kepada mereka. Ta'amilu ila salatil asri. Mereka mengamalkan dari mulai berhentinya orang-orang ahlu Taurat, orang-orang Bani Israel, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang ahlul Injil sampai datangnya waktu asar. Thumma ajazu, kemudian mereka pun lelah. Thumma utiya ahlul injil, thumma u'tu kiratan, kemudian masing-masing dari ahlul Injil diberikan satu kirat. Thumma utina al-Qur'ana, kemudian kami, itu umat Islam, diberikan Al-Quran. Fa'amilna ila ghurubish syamsi. Kami mengamalkan Al-Quran dari mulai berhentinya orang-orang ahlul Injil sampai terbenamnya matahari. Fa'u'tina kirataini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua kirat. Faqala ahlul kitabain. Maka dua ahlul kitab yang sebelumnya berkata, ay Rabbana a'taita ha'ula'i kirataini. Wahai Rabb kami, Engkau telah berikan kepada mereka umat Islam dua kirat. Wa a'taitana kiratan. Sedangkan Engkau hanya memberikan untuk kami satu kirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Sedangkan kami lebih lama beramalnya, lebih panjang masanya. Qala Allah azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla pun berfirman, disinilah letak hadis qudsinya, hal zalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku telah mendolimi kalian dari pahala kalian sedikit pun? Qalu la. Maka Allah menyatakan tidak. Fahuwa fadli utihi min man asya'u. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 557. Sebelum kita keluarkan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, kita coba mengenal biografi sahabat perawi hadis, yaitu biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma.
Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat dari rumah orang-orang Quraisy yang terhormat di masa jahiliyah. Dia lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang pemberani. Di usia 15 tahun dia sudah ikut dalam perang Khandaq tahun 5 Hijriah, ikut dalam perang bersama Ja'far bin Abu Talib, dan ikut juga perang Mu'tah, serta ikut juga dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat yang paling ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Umar berupaya untuk mengamalkannya. Beliau dipercaya memberi fatwa di masa Islam selama 60 tahun, dan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala terbunuh, beliau ditawari untuk menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan di tahun 35 Hijriah, akan tapi beliau menolaknya. Di antara karamah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya suatu ketika suatu kaum itu terhalang melewati sebuah jalan karena ada seekor macan yang menghalangi mereka tengah jalan itu. Maka datanglah Abdullah bin Umar, dia turun dari ontanya, dia pegang telinga macan itu dipinggirkan dari jalan sehingga manusia bisa lewat dan macan itu tidak menerkam Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang terakhir wafat di Makkah tahun 73 Hijriah, dan Abdullah bin Umar dinobatkan oleh ulama-ulama ahlul hadis sebagai sahabat terbanyak kedua yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang jumlahnya sebanyak 2630 hadis. Jadi, rating kedua setelah Abu Hurairah, sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan salah satu hadisnya adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar tentang keutamaan umat Islam. Pelajaran yang pertama, bahwa umat terdahulu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis di atas, dalam redaksi innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam. Perbandingan antara kalian dengan umat-umat sebelum kalian. Maka umat sebelum kalian yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku jufra dabbin lasalaktumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku jufra dabbin lasalaktumu. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah orang-orang terdahulu yang engkau maksudkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman, kalau bukan mereka maka siapa lagi? Sehingga ketika tidak ada indikasi bahwa umat yang terdahulu itu selain Yahudi dan Nasrani, maka yang dimaksud dengan umat-umat terdahulu adalah Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Maka menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ada dua tafsiran pada ayat di atas yang dimaksud dengan orang sebelum kalian. Yang pertama adalah ahlul kitab, dan sebagian yang lainnya adalah seluruh manusia. Namun tafsiran yang lebih kuat insya Allah boleh dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ahlul kitab yang mendapatkan pahala adalah yang mengamalkan kitab sucinya hingga meninggal dunia sebelum kitab suci mereka dihapus. Ahlul kitab yang mendapatkan pahala adalah ahlul kitab yang mengamalkan kitab suci mereka sampai mereka meninggal dunia dan sebelum kitab mereka dihapuskan. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, "Utiya ahlut Taurati Taurata fa'amilu hatta idan tasafa an-naharu ajazu fa'utu qiratan qiratan thumma utiya ahlul injila injil thumma utiya ahlul injili injila fa'amilu ila salatil asri thumma ajazu fa'utu qiratan qiratan." Maka orang-orang Yahudi yang mendapatkan pahala satu qirat yang disebutkan dalam hadis itu adalah orang-orang Yahudi yang mengamalkan kitab Taurat mereka. Lalu mereka meninggal dunia sedangkan kitab Taurat belum dihapus dengan turunnya Injil. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mendapatkan pahala satu qirat adalah orang-orang Nasrani yang mengamalkan kitab Injil mereka sampai mereka meninggal dunia sebelum datangnya Al-Quran yang menghapus berlakunya kitab Injil tersebut. Itu yang dimaksud dengan mereka mendapatkan satu qirat yaitu mereka yang mengamalkan kitab suci mereka sampai mereka meninggal dunia sebelum kitabnya dihapus dengan datangnya kitab-kitab yang setelahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia keutamaan umat Islam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Pelajaran yang ketiga ini diambil dari potongan hadis, "Tsumma utinal Qur'ana fa'amilna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami diberikan Al-Quran fa'amilna, dan kami mengamalkannya. Sehingga seorang muslim yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Rabb semesta alam. Dan seorang muslim yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullahu wa rasuluh." Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang tidak mempelajari, yang tidak mengamalkan kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina hummilun tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmal zalimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, artinya mereka tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Kamathalil himar yahmilu asfar, seperti himar, seperti keledai yang memikul kitab-kitab kuning. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah, sungguh buruk permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Seekor keledai ketika dia membawa kitab-kitab kuning yang besar dan berat yang berisi faidah dan keilmuan, maka keledai itu tidak akan bertambah cerdas, tidak bertambah pintar, karena dia tidak bisa memahami apa yang ada di atas punggungnya. Maka demikianlah perumpamaan yang buruk yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengamalkan kitab suci mereka. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in tentang ayat yang mulia ini? Beliau menyatakan, meskipun perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini diberikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang diberikan Taurat, namun maknanya juga berlaku bagi orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka. Jika ia tidak mau mengamalkannya, tidak memenuhi haknya, dan tidak memelihara sebagaimana mestinya, maka mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Maka kita mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis keutamaan umat Islam adalah keutamaan umat Islam adalah amalannya sedikit namun pelipat gandaan pahalanya besar. Di antara keutamaan umat Islam, amalan mereka sedikit namun pelipat gandaan pahalanya besar. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, fa'amilna ila ghurubis syamsi fa'u'tina qirataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan Al-Qur'an hingga terbenamnya matahari. Lalu masing-masing dari kita diberikan 2 qirat dan 2 qirat. Usia umat Islam rata-rata hanya sekitar 60 dan 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur ummati min 60 sanatan ila 70 sanah. Rata-rata usia umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Meskipun rata-rata umat Islam tidak sepanjang usianya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, akan tapi umat Islam amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100%, 2 kali lipatnya dari amalan umat-umat yang sebelumnya. Salah satu amalan yang pelipat gandaannya besar misalnya adalah ketika Lailatul Qadar. Seorang yang melakukan amalan ibadah ketika Lailatul Qadar, maka amalannya yang dilakukan pada malam itu Allah lipat gandakan 1000 tahun atau sekitar 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Qadar, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan banyak sekali seorang yang baca Al-Quran misalnya, maka satu hurufnya diganjar dengan 10 kali lipatnya. Seorang yang melakukan salat dilipat gandakan seperti 10 salat. Dan demikian pula amalan-amalan yang lainnya, sehingga meskipun secara usia mereka sebentar, tidak lama, tetapi pahala dari amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia Abdullah bin Umar adalah keadilan, yaitu memberikan untuk semua meskipun tidak harus semuanya sama. Keadilan adalah memberi untuk semua, tetapi tidak harus semuanya mendapatkan bagian yang sama. Poin yang kelima ini terambil dari pelajaran dari redaksi hadis. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, hal zalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku telah mendolimi pahala kalian? Ketika orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka bertanya kepada Allah, kenapa kami hanya mendapatkan 1 qirat, sedangkan kami telah beramal jauh lebih panjang daripada umat Islam? Maka Allah balik bertanya, apakah ada pahala kalian yang kami zalimi? Qalu, maka mereka mengatakan tidak, ya Allah. Dari potongan ayat atau hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa
umat Islam dan umat-umat sebelumnya telah mendapatkan pahala. Umat-umat sebelumnya mendapatkan pahala 1 qirat dan umat Islam mendapatkan 2 qirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Mereka telah beramal dan Allah berikan pahala dari apa yang mereka amalkan. Semuanya mendapatkan bagian meskipun tidak semuanya mendapatkan bagian yang sama. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu tentang memberi atau keadilan itu tidak harus memberi secara sama, tetapi semua mendapatkannya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dia pernah menceritakan, "A'tani abi atiyatan." Suatu ketika bapakku itu Bashir radhiyallahu taala anhu dia memberikan kepadaku, kata Nu'man, sebuah pemberian. Faqalat Amratu binti Rawahah, maka berkatalah Amrah binti Rawahah, itu ibunya Nu'man, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan meridai pemberian ini sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibunya adalah Amrah, dan Amrah melihat bapaknya, itu bapaknya dari Nu'man memberikan kepada putranya, maka dia mengatakan, aku tidak ridha sampai dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dikatakan, inni a'taitu bani min Amrata binti Rawahah atiyatan. Kata bapakku, wahai Rasulullah, aku telah memberikan kepada salah satu putraku dari Amrah, yaitu sebuah pemberian. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Maka Amrah merintahkan kepadaku agar engkau mempersaksikan pemberian ini, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau juga memberi seperti ini kepada anak-anak? Artinya engkau juga memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lainnya. Qala la, kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Qala, maka kata Nu'man, faraja'a faradda atiyatahu, maka akhirnya ia pun pulang dan mengambil kembali pemberiannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam kisah yang singkat ini, bahwa Bashir tidak diizinkan oleh Nabi memberikan kepada Nu'man karena Bashir tidak memberikan kepada anak-anak yang lainnya. Maka kembali lagi, adil adalah memberi untuk semua meskipun tidak sama dalam pemberian semuanya itu. Tapi kemudian pelajaran yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang ke-6, yaitu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi, berhak memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan para hambanya, baik itu memberikan kesehatan, kekayaan, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka tugas kita sebagai seorang hamba berusaha untuk mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tidak perlu hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada makhluk, kepada orang yang lainnya. Tidak boleh kita merasa iri kepada apa yang Allah berikan kepada orang yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Orang-orang yang hasad, maka orang seperti ini akan mendapatkan kesusahan, baik ketika di dunia, apalagi nanti di kehidupan akhiratnya. Siapa itu orang yang hasad? Orang yang hasad adalah orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang lain tersebut. Maka seharusnya seorang muslim ketika dia melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, maka dia ikut berbahagia, ikut bertahniah karena Allah berikan nikmat kepada saudaranya sama muslim. Dan dia harus meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan untuk dia tidak akan berkurang dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Bahkan dia berhusnudzan bahwa hadirnya nikmat kepada saudaranya itu menjadikan dia mendapatkan keberkahan dari nikmat tersebut.